Shalom, selamat sore Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema identitas diri. Ibu-ibu, identitas diri adalah bukti kalau kita adalah seorang warga negara. Atau identitas diri adalah keterangan tentang diri kita, siapa diri kita yang sebenarnya. Tuhan menciptakan kita manusia itu serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Ya, kita adalah contoh, kita adalah patron, kita adalah pola dari Tuhan itu sendiri. Ya. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Allah hilang. Ya. Dan identitas diri kita menjadi kacau. Ya, kita nggak tahu lagi siapa sebenarnya kita. Ya, contohnya seperti Musa. Ketika Tuhan utus Musa ya untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa katakan bahwa, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, aku berat mulut. Ya, Musa tidak mengetahui identitas dirinya. Ya, jadi dia berkata bahwa siapa aku ini? Aku tidak pandai bicara. Ya, contohnya satu lagi contoh. Di Hakim-Hakim, ya. Waktu Gideon disuruh menyelamatkan bangsa Israel, ya, di Hakim-Hakim 6 ayat 14-15 katakan, berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Ya, waktu itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Midian, dan si Tuhan menjumpai si Gideon ini, ya. Bahkan Tuhan bilang, hai pahlawanku. Padahal jelas-jelas Tuhan udah bilang, hai pahlawanku. Tapi apa yang Gideon katakan? Ya, Tuhanku, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah hamba adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Ya, dia kehilangan jati dirinya, dia kehilangan identitasnya. Dia tidak tahu siapa dia yang sesungguhnya. Padahal Tuhan udah kasih tahu, hai pahlawan. Ya, tapi dia bilang, dengan apa ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Malah dia ngasih tahu Tuhan, ya, kalau sukunya adalah yang paling terkecil dari suku Manasye. Padahal juga Tuhan tahu, ya, lebih tahu padahal. Dan aku yang paling muda di antara kaum keluargaku, ya. Di sini contoh orang-orang yang kehilangan identitas, yang tidak tahu siapa dirinya. Ya. Dan ada lagi nih, ya, contoh lagi nih di Bilangan 13 ayat 33. Di mana bangsa Israel diutus ya, 12 pengintai diutus untuk mengintai negeri Kanaan, ya. Tapi apa yang mereka laporkan? Dia bilang, Tuhan, orangnya di sono gede-gede, ya, orang-orang raksasa yang diam di sana. Kita ini seperti belalang. Dia katakan dia seperti belalang, ya. Tapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya, dia rela mati di kayu salib, ya, untuk menanggung segala kelemahan kita, untuk memulihkan kehidupan kita kembali seperti pertama-tama Tuhan ciptakan, bahwa kita adalah ciptaan yang mulia, yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Ya. Jadi 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya.
ketika kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya. Jadi kita udah ada di dalam Kristus, ya. Jadi kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi banyak di antara kita, di antara anak-anak Tuhan yang mengaku anak-anak Tuhan, ya, yang mengaku murid-murid Yesus, ketika mereka diutus, ya banyak yang mengatakan, aduh jangan Tuhan, saya nggak bisa apa-apa, yang lain aja, saya nggak pandai bicara. Banyak saya dengar seperti itu, ya, ketika disuruh mimpin pujian, jangan saya mah nggak bisa apa-apa, suara saya jelek. Ketika disuruh usher, menolak, nggak bisa, saya nggak bisa, belum dikerjain udah bilang nggak bisa, ya. Itu karena kita kehilangan identitas diri kita. Kita nggak tahu siapa kita, ya. Padahal jelas-jelas 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Kita adalah ciptaan yang baru, ya, yang diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa kita, ya. Bukan hanya bentuknya, ya, tapi hati kita sudah diperbaharui, pikiran kita sudah diperbaharui, ya, dan kita sudah diberi kuasa sama seperti Tuhan. Tuhan katakan, kalau kamu menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Tuhan sudah katakan itu dengan jelas-jelas. Tapi masih banyak sekali, ya, orang-orang yang kehilangan identitas diri, ya. Kalau mereka dipercayakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, mereka menolak. Mereka katakan, aduh saya bukan siapa-siapa, saya nggak bisa apa-apa, ya. Coba ibu-ibu, ya, mulai sekarang kita mengerti nih siapa kita, ya. Dan ketika kita dipercayakan untuk melakukan tugas sebagai pelayan Tuhan, atau kita diperintahkan Tuhan untuk melakukan, memberitakan firman Tuhan, menjadi saksi, ya, jangan lagi kita menolak, jangan lagi kita memakai berbagai alasan, ya, karena kita sudah tahu nih siapa kita sekarang nih, ya. Kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang, ya. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa kita, ya. Bahkan gen Bapa kita ada di dalam diri kita, ya, dan kuasanya sudah diberikan kepada kita, ya. Dan kalau kita mau taat seperti Maria, ketika Tuhan percayakan dia untuk mengandung Yesus, dia bilang, saya hanya hamba, ya. Dia siap mengemban tugas dari Tuhan. Dia katakan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Bisakah kita berkata seperti itu, ya? Kalau suatu waktu kita diberi tugas, diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, kita mau belajar seperti Maria yang siap untuk melakukan tugasnya. Dan Tuhan berjanji, ya, Tuhan kita itu Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi kalau dia sudah memerintahkan kepada kita, bukannya dibiarin begitu aja, ya. Tuhan janji dia akan menyertai kita. Tuhan bilang, aku akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Jadi jangan takut, kita nggak akan bekerja sendiri, ya.
Ketika kita mulai taat, kita mau melangkah, itu Tuhan sendiri yang bekerja. Bahkan Tuhan sendiri yang sudah berjalan lebih dulu. Misalkan ada tetangga kita yang sakit, Tuhan gerakan kita nih untuk doain tuh tetanggamu yang sakit, ya. Tapi kita seringkali kita sering bilang nih, aduh Tuhan, saya mah nggak bisa berdoa. Aduh Tuhan, gimana kalau mereka menolak saya? Ya, padahal ketika Tuhan menyuruh, itu Tuhan udah lebih dulu jalan, ya. Malaikatnya sudah terlebih dulu jalan ke rumah orang tersebut, ya. Kita tinggal melangkah, kita udah disertai, ya. Kita tinggal melakukan bagian kita. Selanjutnya adalah bagian Tuhan. Jadi waktu ketika kita disuruh mendoakan orang, jangan berpikir, aduh Tuhan, gimana kalau saya doain terus orangnya mati. Atau ketika saya doain Tuhan, dia nggak sembuh. Kita jangan punya pikiran seperti itu. Bagian kita yang Tuhan suruh kita lakukan. Dan selanjutnya adalah bagian Tuhan. Nah, seringkali juga anak-anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan, ya, di tempat-tempat pekerjaan, ya, kalau dikasih pekerjaan yang baru, udah nolak duluan. Aduh Pak, saya mah nggak bisa, ya, saya sekolahnya juga cuma lulusan SMU, nggak bisa, suruh orang aja dah. Padahal dia mau diangkat loh jadi manajer. Padahal dia tahu bahwa dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu sesungguhnya, yang baru sudah datang. Tapi seringkali perkataan-perkataan yang keluar dari mulut bibir orang yang percaya, dari anak-anak Tuhan, hal-hal yang negatif, hal-hal yang melemahkan, bahkan hal-hal yang membuat malu sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan bilang saya nggak bisa apa-apa, padahal roh Tuhan ada di dalam kita loh. Kalau roh Tuhan ada di dalam kita, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Karena Tuhan ciptakan kita untuk menjadi contoh, menjadi polanya Tuhan. Jadi kalau kita bilang nggak bisa, dikit-dikit bilang nggak bisa, dikit-dikit bilang nggak tahu, itu kita mempermalukan Tuhan. Jadi yang roh yang ada di dalam kita itu roh siapa? Jadi inilah ibu-ibu, sekali lagi saya katakan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita adalah warga negara surga. Roh Tuhan ada di dalam kita, ya. Hikmat Tuhan juga ada di dalam kita. Kuasa Tuhan ada di dalam kita. Kita adalah gambaran Allah itu sendiri. Ya, jadi jangan rendahkan diri kita sendiri. Kalau kita bilang, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak tahu apa-apa, itu artinya kita merendahkan diri kita sendiri. Jadi kita kasih tahu orang nih, identitas gue nih kayak gini loh. Ya, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita tunjukkan loh, saya anak Tuhan. Anak Tuhan dia punya hikmat, punya segalanya. Ya, jadi kalau kita disuruh melakukan sesuatu yang mungkin baru buat kita, ya, yang mungkin harus kita nggak bisa menguasai, jangan katakan tidak bisa dulu ya ibu-ibu ya. Ayo kita coba lakukan. Saya percaya kalau kita disuruh, ya, baik dari kalau yang bekerja oleh pimpinan kita, atau kita sebagai pelayan Tuhan, ya, kita disuruh sama Tuhan, atau kita sebagai warga, ya, ditunjuk
dengan dipercayakan oleh warga-warga yang lain untuk memimpin warganya, jangan bilang nggak bisa ya Ibu ya. Jangan bilang saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa. Sekolah saya cuma rendah. Jangan merendahkan diri. Ibu-ibu ya, ibu-ibu adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan. Roh Tuhan ada dalam kehidupan setiap kita yang percaya. Dan bersama Tuhan, apapun kesulitan, apapun kesukaran, apapun masalah, kita sanggup. Seperti firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ya. Sekian firman Tuhan ya ibu-ibu ya. Saya cuma mengingatkan bahwa identitas kita ya sesuai dengan perkataan kita. Oleh karena itu ya, perkataan kita harus perkataan yang positif. Mindset kita, pikiran kita harus pikiran yang positif. Ya, karena kita adalah ciptaan baru. Ya, pikiran kita sudah diubahkan dengan pikiran yang baru. Perkataan-perkataan yang baru. Perbuatan-perbuatan yang baru yang menyenangkan hati Tuhan. Yang menjadi contoh, ini loh Tuhan yang kita sembah. Yang menjadi saksi ya. Karena mata-mata orang itu tertuju, kalau kita orang Kristen ya, mata-mata orang itu tertuju kepada kita. Dia lihat sikap hidup kita. Dia lihat perkataan kita. Dia lihat cara pikir kita. Ibu-ibu ya, jangan permalukan Tuhan kalau kita udah tahu siapa kita yang sesungguhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan, kalau kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu Tuhan, Kau meteraikan dalam setiap hati kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi saksi-Mu, boleh menjadi berkat, dan boleh menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kami. Mereka boleh melihat hidup yang kami hidupi adalah Engkau hidup di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.